cyber security atau keamanan siber, AI ini juga sangat berperan penting. Hari ini mungkin dahulunya katakanlah satu kejahatan siber seperti spam atau penipuan atau katakanlah phishing, melakukan penipuan berbentuk web palsu misalnya, marak terjadi. Belakangan juga ada menjadi korban, bahkan negara besar seperti negara Amerika Serikat itu masyarakatnya jutaan orang menjadi korban dari penipuan bansos COVID-19. Yang kemarin juga diberitakan pelakunya juga dari Indonesia. Nah, bahkan dari Indonesia itu bisa menipu negara besar hanya dengan penipuan website palsu, alih-alih minta bantuan dana COVID. Nah, itu kan ada jutaan orang yang menjadi korban. Bayangkan kalau itu dilakukan dengan manual atau dengan konvensional secara satu-satu dikirim, tentu itu tidak akan terjadi sampai jutaan orang tersebar atau tertipu sekaligus. Nah, hari ini AI juga berperan. Mungkin AI-nya sederhana. Jadi AI yang dibuat hanya seperti dibuatlah suatu situs palsu, tapi pengirimannya secara massal dan secara simultan. Nah, dia membuat suatu scraper yang mana mengumpulkan email seluruh warga negara Amerika Serikat. Nah, bisa saja itu jadi kebocoran data situs-situs, karena banyak sekarang situs-situs yang memberikan atau forum data-data database yang mana database tersebut ada informasi pribadi orang, ada email, nomor handphone. Nah, dari situ tentu kalau manusia dari jutaan database tersebut untuk mensortir dan mengirimnya satu-satu itu adalah suatu hal yang sulit. Tapi dengan teknologi dan dibuatlah AI mungkin yang sederhana untuk memfilter seluruh email, kemudian mengirimnya secara simultan dan pada waktu jam-jam yang tepat, yang mana orang-orang pada jam tersebut mungkin membuka emailnya. Nah, jadi tetap saja tools itu diajarkan melalui kecerdasan atau pola berpikir manusia tersebut. Misalnya kalau email dikirim misalnya malam hari, bisa saja itu terlewat atau mereka tidak membukanya. Tapi kalau mereka di jam sedang ngopi pagi atau sarapan pagi, email masuk, mungkin saja mereka lagi megang HP dan aktif. Nah, hal-hal seperti itu juga menjadi perhatian kita atau menjadi satu yang detail ditanamkan dalam AI tersebut. Nah, itu dalam sisi serangan. Nah, sekarang bagaimana dalam sisi pertahanannya? Negara juga sekarang, negara-negara maju juga sedang mengembangkan sensor-sensor cybernya, yang mana dapat mendeteksi serangan-serangan cyber kepada negara mereka. Baik itu serangan seperti serangan DDoS atau paket-paket data yang dikirim ke server-server negara, karena serangan cyber hari ini motifnya juga tidak hanya menurut data, tidak hanya individu, tetapi sudah merupakan serangan kelompok yang tentu motifnya beragam, baik itu dari motif ekonomi skala kecil, motif ekonomi skala besar, dan bahkan juga motif politik. Nah, peran kita juga adalah sebenarnya awareness atau kesadaran tadi. Bagaimana kita sadar bahwa hari ini teknologi informasi memaksa kita atau kita dipaksa untuk melakukan transformasi digital. Apalagi saat pandemi ini yang seharusnya mungkin seperti rapat Zoom meeting, mungkin perusahaan-perusahaan itu bahkan tidak memakai itu untuk mereka melakukan rapat, tapi karena ada pandemi COVID-19, semua orang hari ini, hampir semua orang dipaksa untuk melakukan transformasi digital dan bersentuhan langsung dengan namanya teknologi informasi atau internet tersebut. Nah, ini tentu berbanding lurus juga dengan risiko-risiko yang terjadi ataupun ancaman-ancaman terutama keamanan data atau keamanan siber. Nah, kegiatan-kegiatan literasi digital seperti yang diadakan sekarang ini oleh One Home One Digital Talent ini merupakan suatu langkah-langkah strategis yang mana dapat kita mensosialisasikan semua ilmu, baik itu dari AI, keamanan cyber, programming, apapun itu, untuk menambah pundi-pundi atau wawasan kita dalam mengetahui ini dunia kita, dunia ketiga, dunia internet apa saja yang ada di sini, apa risikonya, apa peluangnya. Membuka kesempatan juga bagi teman-teman. Hari ini banyak perusahaan-perusahaan yang tidak lagi harus kita bekerja di kantor. Bahkan perusahaan-perusahaan luar negeri hari ini banyak meng-hire programmer
ataupun tenaga-tenaga IT itu melalui online saja.